Renegosiasi PT Freeport seharusnya baru bisa diajukan di tahun 2019. Meski masih cukup lama, lalu kenapa pemerintah saat ini mau repot membahas kontrak baru PT Freeport? Perpanjangan kontrak karya PT Freeport sepekan terakhir mengundang polemik. Silang pendapat seputar renegosiasi ini mencuat sejak Kementerian SDM merilis kepastian jaminan untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport. Kesepakatan ini sekaligus menjamin kelangsungan investasi raksasa tambang Amerika itu di Papua. Menteri SDM Sudirman Said lewat siaran pers menjelaskan komitmen itu disepakati sebagai rangkaian renegosiasi kontrak Freeport setelah masa kontraknya habis pada tahun 2021, yang menyatakan bahwa pemerintah dan Freeport telah menyepakati kelanjutan operasi tambang emas dan tembaga Freeport di Papua dengan tambahan investasi senilai 18 miliar dolar. Sudirman Said bahkan mengaku telah mengirim surat resmi kepada Freeport sesuai arahan Presiden Jokowi yang intinya berisi komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin kelanjutan investasi Freeport di Papua. Namun tanpa kata-kata perpanjangan kontrak karena tidak dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku. Setelah melalui satu komunikasi intensif dan konsultasi dengan pimpinan tertinggi negara, kita bersama Freeport mencapai satu kesepakatan untuk menjaga kelangsungan investasi jangka panjang yang nilainya akan mencapai 18 miliar dolar. Investasi ini akan disiapkan dan mulai dieksekusi dengan menggunakan payung kontrak yang masih berlaku sampai dengan 2021. Pernyataan Sudirman Said mendapat reaksi negatif dari Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menteri yang dikenal lewat jurus kepretnya itu menilai Menteri SDM keblinger. Menurut Rizal, Sudirman tidak mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perpanjangan operasi pertambangan baru bisa diajukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, kontrak PT Freeport seharusnya baru bisa diajukan di tahun 2019 atau 2 tahun sebelum kontrak mereka berakhir tahun 2021. Menurut Rizal Ramli, kontrak Freeport tidak layak diperpanjang karena membiarkan limbah merusak lingkungan dan masyarakat sekitar tambang. Selain masalah lingkungan, Rizal Ramli juga menyoroti kecilnya royalti yang diberikan Freeport kepada Indonesia. Rizal mendesak ke depan Indonesia harus lebih besar memperoleh royalti, naik dari 3% menjadi 6 hingga 7%. Dan terakhir, Freeport sebaiknya segera menyelesaikan kewajiban divestasi 10,64% sahamnya. Jadi pejabat yang sok-sok mau memperpanjang kontrak ini keblinger. Kenapa? Karena kita masih banyak hal Freeport yang tidak penuhi. Satu, selama dari 1967 sampai 2014 hanya membayar royalti buat emas 1%. Padahal negara lain kewajiban bayar itu 6-7% royalti. Memang sebelum pemerintahan SBY berakhir, mereka setuju naikkan 3,5%. Tapi itu belum cukup. Menurut kami harus bayar 6-7% royalti. Kritik serupa juga disuarakan pengamat pertambangan Marwan Batubara. Menurut Marwan, banyak persoalan yang harus diperjelas sebelum pemerintah memperpanjang kontrak Freeport karena menyangkut kedaulatan negara atas kekayaan alamnya. Di sini saya kira kita tetap saja berharap
supaya aspek legal kedaulatan negara itu harus menjadi panglima. Itu menjadi dasar kita bersikap. Bahwa nanti ada perpanjangan itu harus ada sesuatu yang disepakati yang lebih dari sekedar yang sekarang. Artinya misalnya, kalau sekarang kita hanya mendapatkan 30% dari divestasi saham, kenapa tidak sejak 2021 saat kontrak itu berakhir saham kita meningkat? Di 2025 kita menjadi pemegang saham mayoritas. Bahwa nanti setelah itu kitalah yang lebih berkuasa. Mungkin itu satu deal yang lebih terhormat dibanding seperti sekarang. Apalagi ada rencana sahamnya sendiri itu akan dibiarkan untuk IPO. Kalau sudah seperti itu, kapan kita bisa ikut mengelola perusahaan itu? Tidak akan ada kesempatan mereka yang terus, meskipun ada divestasi saham, tapi yang dominan, yang terus mengelola perusahaan itu untuk menjamin misalnya tidak terjadi transfer pricing, penyelewengan dan sebagainya, itu tidak bisa, akan mereka terus lakukan seperti itu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Mulyadi, menepis isu pemerintah sudah memperpanjang kontrak karya PT Freeport. Menurut politisi Partai Demokrat ini, kepastian itu diperoleh setelah menanyakan langsung ke Kementerian ESDM. Mulyadi menyarankan ke depan harus ada perubahan kontrak karya PT Freeport jadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Dengan sistem ini, pemerintah Indonesia dapat mencabut izin usaha tersebut sewaktu-waktu. Sehingga Indonesia akan lebih leluasa mengelola sumber daya alamnya. Selain itu, dalam waktu dekat, antara DPR dengan pemerintah akan melakukan penataan ulang mengenai Undang-Undang Minerba yang tidak bertentangan dengan kemajuan sektor minerba di Indonesia. Kami Komisi 7 menganggap tidak ada dan belum ada perpanjangan. Sudah kita konfirmasi kepada Menteri. Kalaupun nanti dilakukan, nanti kan rezimnya berubah dari yang tadinya kontrak karya, nanti akan menjadi izin usaha pertambangan. Misalnya izin usaha pertambangan khusus IUPK. Jadi negara, pemerintah dalam hal ini mewakili negara, posisinya jauh di atas, Pak, memberi izin sama kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Bukan lagi seperti sejajar kontrak antara pemerintah kita dengan Freeport. Itu tidak, ke depan tidak ada lagi. Jadi istilahnya tidak ada perpanjangan, Pak. Di tengah polemik, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemerintah hingga saat ini belum memberikan jaminan apapun terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, apalagi mengambil keputusan memperpanjang kontrak. Menurut JK, yang dilakukan selama ini hanya pembicaraan menuju ke sana berdasarkan sejumlah persyaratan yang telah disepakati pemerintah. JK menambahkan, Freeport harus memperbesar kontribusinya bagi masyarakat Papua dan Indonesia. Selain pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter, pemerintah meminta Freeport menyerap lebih banyak sumber daya lokal dan meningkatkan kontribusi pendapatan daerah serta nasional. Iya, belum ada perpanjangan, yang ada kan pembicaraan menuju ke situ, pembicaraan syarat-syaratnya. Tentu apabila syarat-syaratnya dipenuhi, tentu kan bisa diperpanjang kalau dipenuhi. Dan dulu kan sudah sering dibicarakan harus bikin smelter, harus bikin lebih banyak revenue-nya, harus lebih banyak orang Indonesia kerja, harus lebih sumbangannya ke daerah lebih banyak. Kan itu syarat-syarat yang diberikan. Otomatis kalau syaratnya dipenuhi, kan otomatis investasi yang mahal itu kan bisa dilanjutkan otomatis kan. Tapi sejauh ini Terlepas dari polemik, percepatan renegosiasi PT Freeport ternyata bisa diakomodir oleh rencana pemerintah melakukan perubahan atas PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam bled perubahan itu, rencananya permohonan perpanjangan kontrak dapat dilakukan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak lama berakhir. Akhirnya, meski polemik masih berlangsung, pada akhirnya PT Freeport tetap akan mengantungi perpanjangan kontrak mereka. Tapi, apakah kontrak itu menguntungkan Indonesia?